Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita melanjutkan kajian Alfiyah Ibnu Malik. Masih di pembahasan tentang nida ya, panggilan. Itu bait yang ke 580. Wa lahwa Zaidin dumma wabtahanna min nahwi azaidun ibna Sa'idin la tahin. Ya, dan yang semisal Zaid juga didomahkan wabtahana dan fathahkan ya. Min nahwi azaidu ibna Sa'idin. Ya, dari contoh wahai Zaid, anaknya Sa'id, la tahin, janganlah engkau merendah. Aidza kana al-munada mufradan alaman ya. Yaitu apabila munada berupa mufrad ya, nama, wa usifa bi ibni dan disifati dengan ibni mudhof ila alam yang diidopatkan kepada nama, walam yufsal bainal munada wa baina ibni, dan tidak dipisah antara munada dan ibni. Jazalaka fil munada wajhani, boleh untukmu pada munada ya dua bentuk ya. Dua bentuk pembacaan. Albina ala dhammi, yaitu mabni dengan doma ya, di atas doma. Lahu ya Zaidu ibna Amrin. eh Wahai Zaid ibnu Amr, wal fathu itba'an, dan fathah itu mengikuti ya. Lahu ya Zaid ibn Amrin. Ya, jadi di kata apa Zaidnya itu bisa doma, bisa juga fathah. Wa yajibu hadhu alif, dan wajib membuang alif pada kata ibnu ya, wal halah hadhihi khoton, dan kondisinya di sini secara penulisannya ya. Ya, jadi kalau nama ya, nama yang satu kata ya, alam mufrad, nama yang satu kata, terdiri dari satu kata, diidopatkan kepada bukan diidopatkan, setelahnya itu ibnu ya. Setelahnya ibnu yang diidopatkan kepada nama. Ya, jadi syaratnya memang harus setelahnya ibnu diidopatkan kepada nama. Ya, karena kalau tidak seperti ini tidak ya, sebagaimana nanti yang berikutnya. Jadi boleh ya Zaidu ibna Amrin, ya Zaida ibna Amrin ya. Wadamu in lam yalil ibnu alamat, dan domah ya jika tidak apa namanya,
Kata Ibnu itu terletak tidak tidak terletak setelah nama ya. Kata Ibnunya, au yalil ibna alamun atau nama atau tidak ya nama terletak setelah ibnu ya qaduhu tiba sungguh diharuskan. Jadi kalau tidak sesuai dengan syarat tadi yaitu sebelum ibnunya bukan nama dan atau setelah ibnunya bukan nama. Ya, kalau tadi kan sebelum dan sesudah ibnunya itu nama. Ya Zaid kan nama ibnu ibna Amrin. Setelah ibna juga nama juga kan Amrin. Di syaratnya kan seperti itu ya sebelum dan sesudah ibnunya itu adalah nama ya. Nah, kalau sebelum ibnunya bukan nama atau setelah ibnunya bukan nama, maka ini didomahkan, wajib didomahkan. Tidak boleh fathah berarti. Ya, idza lam yaqa ibnu ba'da alamin, ya apabila ibnu tidak terletak setelah nama, au lam yaqa ba'dahu alam atau tidak terletak setelahnya nama, wajaba domul munada, wajib mendomakan munada, wamtana'a fathuhu, ya terlarang memfathahkannya. Fabisalul awali, contoh yang pertama nahu ya gulamu ibna amrin. Ya, nah di sini kan gulam setelah sebelum ibnanya itu gulam, maka dia harus doma. Nah, karena gulam bukan nama ya. Sedangkan ibnanya itu mansub karena memang apa namanya tubayan ya tubayannya mengikutinya kepada mahalnya ya bukan kepada secara lafaz. Jadi secara mahal kan secara kedudukan munada ini mansub ya jadi dia mengikuti kepada kedudukannya yaitu mansub. Waya Zaid nah, ini contoh sebelum gulamnya bukan nama itu gulam ya atau sebaliknya eh, apa namanya masih ya sama ini waya Zaid Az-Zarifa ya ibna Amrin. Ini juga sebelum ibnanya bukan nama itu Az-Zarif ya terserang dengan kata Az-Zarifa. Ya, Zarifahnya ada sifat ya dari Az-Zaidu. Wa misalu sani contoh yang kedua ya Zaidu ibna Ahina. Wahai Zaid anak saudara kita. Nah ini setelah ibnanya bukan nama itu Ahina. Ahina kan bukan nama. Ya maka dalam dua contoh ini Zaidnya harus domah ya atau eh, iya gulamu dari gulamunya harus domah. Wajibu bina Zaid ala dhammi fi hadhil amsilah wajib apa, memablikkan Zaid di atas doma dalam contoh-contoh ini wajibu isbatu alif ibni wal halahati dan wajib menetapkan alif ya jadi ada alifnya ibnunya itu ditulis alifnya ya gulam ibna itu ada alif alifnya ditulis waya Zaid az-Zarifa ibna ya ya Zaid ibna akhina jadi alifnya harus ditulis beda dengan yang tadi alifnya dihilangkan. Ya, wademum awin sib mad tiroron.
Nuwina ya ini kurang jelas ya huruf nun ya nuwina. Mimma lahu istihqaqu domin buyina. Ya, domahkan atau mansubkan ya yang apa namanya syarat darurat ya ditandingkan mimma lahu istihqaq dari apa yang ia berhak untuk diromahkan ya buyina jelaskan. Taqaddama annahu idza kana al-munada mufradan ma'rifah. Telah terdahulu ya bahwa apabila munada itu mufrad ma'rifatan ya ma'rifatan ya munadanya itu mufrad ma'rifah au nakirah maksudah atau nakirah maksudah yajibu binauhu ala dhammi wajib memabnikannya dengan domah. Ini sudah terdahulu ya pembahasannya. Jadi ada yang apa mabni ala domi ya atau iya mabni ala domi atau mabni ala ma'irfa'u bihi yaitu berupa mufrad yang ma'rifah ya atau nakirah maksudnya. Wa dzakara huna dan beliau menyebutkan di sini annahu idza turo syairun ila tanwini hadzal munada. Ya apabila syair itu apa namanya mendesak ya kepada apa menjadikan tanwin pada munada ini ya mentanwinkan munada ini kana lahu tanwinu ya boleh baginya untuk mentanwinkannya wa huwa madmum dan dia doma ya jadi kalau ini kondisinya darurat syi'riyah ya. Kedaruratan dalam syair ya karena kalau dalam syair kan harus sesuai dengan pola-pola syair ya. Jadi dalam kondisi mendesak ya darurat di dalam syair mengikuti pola syair. Jadi misalnya seorang ahli syair dalam syairnya itu mendesak harus mentanwinkan ya harus mentanwinkan munada yang asalnya mabni dengan doma ya mabni dengan doma berarti tidak tanwin. Tapi kemudian terpaksa gitu ya mentanwinkannya maka boleh. Jadi boleh dia mentanwinkan dengan doma madmum ya wa kana lahu nasbuhu boleh juga dia memansubkannya. Wa qad warada sama'u bihima ya sungguh terdapat eh, apa namanya perkataan orang Arab ya dengan keduanya ya didengar ya didengar maksudnya dari perkataan orang Arab ya, jadi ada riwayatnya ya. Faminal awwali qauluhu ya yang pertama itu perkataannya ya yang tanwin dengan doma salamullahi ya matorun alaiha wa laisa alaika ya matorus salamu ya ini di kota yang matorun ya itu kan eh, jadi tanwin ya yang harusnya dia tidak tanwin ya matoru kan ya dia ma'rifah mufrad ma'rifah ya harusnya ya matoru tapi mau tidak mau dalam syair ini harus tanwin ya matorun. Ya, jadi ini boleh seperti itu.
Wa minasani qauluhu, contoh yang kedua ya adalah perkataannya. Bait yang pertama tadi milik Ahwas ya dalam diwannya. Yang kedua ini bait Muhalhal Ibnu Rabi'ah ya. Dorobat saudroha ilai wa qalat ya adiyan laqad waqad ka al awaki. Dia memukul dadanya padaku. Ya Adi, wahai Adi. Nah, di sini kan ya Adian ya, jadi menggunakan mansub ya, tanwin fathah. Jadi jelas ya ini bukti sebagai bukti orang Arab ya, menggunakan ini ya ketika memang darurat ya mendesak di dalam syair. Jadi kalau mendesak dalam syair ya artinya dalam perkataan biasa ya yang bukan syair itu tidak boleh. Wa bitirorin husa jam'u ya wa al ila Allah wa mahkiyil jumal. Ya dan dengan kedaruratan bisa dihususkan jama ya dan al menggabungkan ya dan al ila Allah kecuali bersama Allah wa mahkiyil jumal ya. Jumlahnya mahki. Wal akal Allahumma bita'widi wa syada ya Allahumma fi qariri. La yajuzul jam'u baina harfi nida wa al. Tidak boleh eh, menggabungkan antara huruf nida dan al. Ya, jadi ketika munadanya ada alif lam itu kan harus dipisah ya dengan ayuha ya ayuha. Ya harojulu ya. Atau ya hadza rojulu. Ya, tidak boleh langsung ya rojulu itu tidak boleh. Pada selain nama Allah. Kalau nama Allah bisa. Wa masumiya bihi minal jumal dan apa yang dinamakan dengannya dari jumlah. Ya, jadi apa namanya jumlah tapi dicarikan nama. Ila fi darurati syiri kecuali dalam keadaan darurat yang mendesak dalam syair ya. Faqaulihi seperti perkataannya yaitu fayal gulamani alladani farro iyakuma antu kibana syarro. Fayal gulamani wahai dua ya dua orang anak. Nah, di sini kan al-gulamani di sini ada alif lamnya. Jadi dalam keadaan darurat dalam syair ya mendesak dalam syair itu boleh ya di sini menggabungkan antara huruf nida dengan al yal gulamani. Wa amma ma ismillahi ta'ala wa mahkijo fayajuz. Nah, adapun bersama dengan nama Allah Ta'ala
dan juga jumlah yang mahki yang diceritakan maksudnya jumlah tapi jadi nama gitu ya. Jumlah jadi nama. Ya namanya terdiri dari jumlah gitu ya. Fayajuz maka boleh. Fatakulu maka kamu katakan ya Allah. Nah, boleh. Di situ kan ada alif lam. Allah itu kan ada alif lamnya. Ya ada alif lam di situ ya. Jadi boleh digabungkan jadi dengan nida langsung ya Allah. Bikot il hamzah dengan mengkotakkan hamzah jadi hamzahnya hamzah qat'i wa wasliha dan juga mewasolkannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Watakulu fi man ismuhu dan kamu katakan pada orang yang namanya ar-rajulu muntolikun. Ya, jadi nama orang tapi namanya terdiri dari jumlah. Ar-rajulu muntolikun nama orang itu. Nah, kalau jumlah dijadikan nama ya, jadi ketika disambungkan dengan nida ya langsung boleh langsung ya rajulu muntolikun akbil. Jadi nama orang namanya ar-rajulu muntolik. Kalau nama orang hamzahnya tidak dikotakkan, Ustaz ya. Tetap wasol ya. Iya, ya kalau nama tidak dikatakan. Karena memang kan secara asalnya dia apa wasal. Kalau iya tidak dikatakan. Wal aksar fi nida ismillah Allahumma. Nah, yang paling banyak ya penggunaan dalam memanggil nama Allah itu Allahumma. Bimimin musyaddadah dengan mim yang bertasydid dia muawwadatan min harfi nida sebagai ganti dari huruf nida. Jadi ya Allah diganti jadi Allahumma. Ya, nah, mim. Mimnya ini pengganti dari ya itu, dari nidanya itu. Jadi makna Allahumma itu kan ya Allah. Nah, kenapa diganti? Ini untuk takzim ya, untuk mengagungkan. Ya, tujuan penggantiannya ini. Allahumma. Wasyada ya dan syad al-jam'u bainal mim wa hurufin nida fi qawlihi. Nah, ada juga yang menggabungkan antara huruf nida dan mim ya pada kata Allahumma ini. Tapi ini syad ya, tidak fasih. Ini idza ma hadasun alamma aqulu ya Allahumma ya Allahumma ini digabungkan. Ya, nah ini kemudian ada tambahan ya faslun satu fasal masih terkait dengan nida juga. Tabi adi domi al mudaf duna al alzimhu nasban ka zaidu zalhiyal. Ya tabi yang mengikuti kepada doma yang apa didapatkan duna al kepada selain al. Ya maksudnya kepada yang tidak ada alif lamnya. Ada yang tidak ada alif lam. Alzimhu nasban. Ya, apa namanya dia mesti mansub ya mansub ka aziyadu ka azaidu seperti azaidu dalhiyal. Jadi yang mengikutinya ya tabi yaitu za-nya ya. Za-nya itu tidak ada alif lam kan ya. Jadi mudhof yang tidak ada alif lam
maka dia mansub, wajib mansub. Alzimhu ya wajib mansub. Mudhof yang tidak ada alif lam. Karena memang terkadang kan mudhof juga bisa pakai alif lam. Jadi mudhof yang tidak ada alif lam, maka dia wajib mansub. Yang menjadi tabi bagi munadanya ya yang doma. Ai idza kana tabi'ul munada madmum apabila yang mengikuti kepada munada yang didomahkan mudhafat dia sebagai mudhaf ghairu musahibil alif alif wal lam yang tidak disertai dengan alif lam, tidak menyertainya alif lam. Wa wajaba nasbuhu ya wajib mansub lahu ya Zaidu sahiba Amrin. Wahai Zaid ya sahabatnya Amr. Nah, kata sohiba ini kan mudhof dan dia tidak ada alif lam. Sehingga wajib mansub. Sohiba, tidak boleh sohibu. Sohiba ya. Wa ma siwa hunsib awirfa wa ja'ala kamustaqillin nasaqan wa badala. Dan apa yang selainnya maka mansubkan atau marfukan dan jadikan keduanya seperti menyendiri dan jadikan atfun nasak dan badal seperti menyendiri. Ini berarti beda dengan atfu bayan dan sifat ya. Ya. Kayak masih wal mudhafil madkur yang selain dari mudhaf yang disebutkan dia rafuhu wa nasbuhu. Boleh memarfukan dan memansubkannya wa huwal mudhaf musahib li al. Yaitu mudhaf yang terdapat alif lamnya. Ya, wal mufrad dan juga mufrad. Fatakul maka kamu katakan ya Zaidu al-Karimu al-Abi. Nah ini kan al-Karim ini dia mudhof. Cuman ada alif lamnya. Ya ini mudhof sudah ada alif lam ya. Ini sudah dibahas dalam pembahasan idhofah ya. Jadi ada kondisi yang mudhofnya boleh ada alif lam. Ya itu yang berupa apa, sifat. Baik isim fa'il ya sifat musyabah. Jadi boleh ada alif lamnya. Nah, kalau ada alif lamnya, mudhofnya itu boleh mansub, boleh domah, boleh marfu. Ya, boleh masuk, boleh marfu. Ya Zaidu al-Karimu al-Abi, abinya mudhof ilaih atau al-Karima boleh marfu, boleh mansub. Birafil Karim dengan merafakan al-Karim wa nasbi dan menasabkannya. Wa ya Zaidu az-Zarifu az-Zarifa. Ya. Nah, ini kan al-karimu, al-karim ini menjadi sifatnya ya, az-zarif, az-zarif. Ini sifat. Ya, jadi boleh mansub, boleh marfu. Ya, wa hukmu atfil bayan wa taukid hukmu sifat. Hukum atfu bayan dan taukid ini kan tadi disebutkan tabi. Jadi tabi itu berarti tawabi ya, mengikuti. Tapi tabinya di sini berarti berupa sifat. Kemudian atfu bayan dan taukid. Nah, atfu bayan dan taukidnya sama ya dengan sifat yang di atas. Ini kan al-karimu ini sifat. Fatakul bahwa kamu katakan ya rojulu Zaidun. Nah, Zaidun ini kan atfu bayan. Wahai laki-laki yaitu Zaid. Zaidnya atfu bayan dari rojul. Nah, maka dia boleh boleh marfu boleh mansub. Ya apa ya rojulu Zaidun ya rojulu Zaidan. Boleh Zaidan. Birofi wa nasbi. Ya Tamim ajma'una wa ajma'ina.
Jadi boleh ya tamim ajmaun, boleh ya tamim ajmain. Kalau ini taukid ya, ajmaun ini taukid ya, taukid. Wa amma atfun nasak wal badal. Nah, adapun atfun nasak dan badal, fa fi hukmil munada mustaqil. Maka dia dalam hukum munada yang menyendiri, terpisah gitu ya. Fayajibu dhammuhu idza kana mufradan. Ya, jadi hukumnya itu kayak munada tersendiri saja gitu. Tidak seakan-akan tidak mengikuti kepada munadanya. Jadi dia seperti munada secara tersendiri. Ya maka terkena hukum munada secara asal, yaitu wajib mendomahkannya apabila mufrad. Tahu ya rojulu zaidu. Nah ini kan apa sih bedanya? Nah, kalau yang di atas itu contoh atfu bayan. Kalau ini contoh badal. Ini sudah kita bahas ya apa perbedaannya ya. Kalau atfu bayan itu jadi yang dimaksudkannya itu adalah atfu bayannya ya, karena dia yang lebih jelas. Ya karena matunya itu belum jelas ya rojul siapa gitu ya belum jelas, maka diperjelas oleh atfu bayan Zaidun. Maksud yang menjadi inti maksud pembicaranya itu Zaidunnya kalau atfu bayan. Kalau badal ya rojulu, rojul ini sudah jelas wahai lelaki, ini sudah ada yang dituju. Ya lalu disebutkan setelah itu Zaid ya hanya tambahan saja. Sehingga inti yang jadi maksud pembicaraannya ya rojulnya itu, bukan Zaidnya. Ini badal bedanya ya. Ya, jadi kalau kalau badal maka dia harus domah mabni ala domi ya. Ya rojulu Zaidu karena dia badal. Ya atau ya dengan atfu nasak ya dengan huruf atop ya ya rojulu wa Zaidu ya domah. Kama ya jadi domu lauku tak sebagaimana wajib doma kalau kamu mengatakan ya Zaidu. Jadi dia seakan-akan tersendiri gitu ya. Ya Zaidu. Wa yajibu nasbu idza in kana munoban. Boleh apa wajib mansub apabila munob. Ya Zaidu aba abdillahi. Ya nah aba abdillahi ini kan munob. Nah kalau munob hukumnya berarti mansub wajib mansub. Ya wa ya Zaidu wa aba abdillahi. Kama yajibu nasbuhu lau kulta ya aba abdillahi. Wa in yakun mashuba al manusiko fa fihi waj'ani wa raf'un yuntaqa. Ya, jika dia itu disertai dengan alif lam yang dinasakkan atau nasak, maka padanya ada dua bentuk dan rofa lebih dipilih. Ai inama yajib bina'ul mansuk ala dham, wajib memabnikan mansuk yang atfu nasak itu dengan domah apabila mufrad ma'rifah tanpa alif lam. Fa'in kana bi'al, ya, jika dengan al alif lam jaza fi wajhan. Boleh ya kedua bentuknya. Araf wa nasbu wal mutar yang dipilih indal khalili wa sibawai. Menurut Khalil ya Khalil bin Ahmad dan juga Sibawai wa man tabi'ahuma dan yang mengikuti keduanya. Ya rafu ya. Rafa huwa ihtiyarul musonib, ini juga pilihan Ibnu Malik penulis. Walihada qala, oleh karena itu dia berkata raf'un yuntaqo ay yuhtaro ya. Dipilih yuhtaru. Lebih diutamakan marfu. Ketika ada alif lamnya misalnya ya Zaid ya wal gulama boleh dua-duanya bi rafi wa nasbi tapi rofa lebih utama. Kalau ada alif lam, kalau tadi kan tidak ada alif lam ya. Ya Zaidu wal gulamu atau wal gulamu.
Wa minhu qaulu ta'ala ya di antaranya firman Allah Ta'ala ya jibalu awibi ma'ahu wat tairu ya birub itair wa nasbi boleh dengan merofakkan tair dan menasabkannya. Ya itu di surat Saba ayat 10 ya. Wa ayyuha mashuba al ba'du sifah yalzamu bi raf'i ladadil ma'rifah wa ayyu hadza ayyuhalladzi warad wa wasfu ayyin bi siwa hadza yurad. Yuqal ya dikatakan ya ayyuhar rajulu. Wa ya ayyuhadza ya. Ya ayyuhadza. Wa ya ayyuhalladzi fa'ala kadza. Ya fa ayyu munada mufrad mabniun ala dhammi. Ya, jadi wa ayyuha itu untuk munada yang disertai dengan alif lam ya. Jadi dia wajib marfu ketika ma'rifah ya dan ayyuhadza ayyuhalladzi warad ya juga terdapat wasfu ai bisi wa lihada yurad. Ya, jadi ini wajib marfu. Ya ayyuhar rajulu. Rajulunya wajib wajib apa marfu ya. Karena tadi ketika tidak bertemu dengan apa alif lam yang ada alif lamnya ar-rajulu ya ini kan tidak boleh langsung tidak boleh ya rajulu kan. Kalau tidak ada alif lam bisa ya rajulu bisa mabni ala dhammi. Tapi ketika ada alif lam tidak bisa, dia harus dipisah. Nah, dipisahnya itu oleh ayyuha. Ya, jadi ya. Nah, kemudian munadanya yaitu ar-rajulunya dia harus marfu ar-rajulu, harus marfu ya. Wa ya ayyuhadza wa ya ayyuhalladzi fa'ala kadza. Fa ayyu munada. Nah, tapi kemudian karena diselang oleh ayu yang menjadi munadanya ayunya gitu ya. Ayunya yang jadi munada. Sedangkan rojulnya itu jadi sifat ya atau tabi ya jadi mengikuti dia. Ya munada mufrad mabni ala domi. Ya waha haknya zaidah ya. Haknya ini tambahan huruf tanbih ya. Warojul sifat li ai sifat bagi ai. Ya wa yajibu rafuhu indal jumhur. Wajib memarfukannya menurut mayoritas ulama. Li'anahu huwal maksud bin nida karena dialah yang dimaksud dengan panggilan. Wajazal mazini nasbahu. Wajini boleh apa membolehkan memansubkannya kiasan ala jawazi nasbi zarif dengan mengkiaskan kepada bolehnya memansubkan kata zarif fi qaulika ya zaidun az-zarifu az-zarifa birofi wa nasbi ini al-mazini ya membolehkan. Ustaz, Sedangkan menurut mayoritas ya itu wajib marfu. Ya gimana? Ustaz, Iya. ya ayuha, haknya itu di rojulu itu hak sebagai apanya, Ustaz? Haknya huruf tanbih. Tanbih ya. Iya, tanbih. Tambahan aja dia. Oh, Jadi huruf. Ya kalau ayunya kan isim. ya. Ayunya isim. Haknya huruf. Ya, wala tusab ayu illa bismi jinsin muhala bi'al. Nah, tidak disifati ayu itu kecuali dengan isim jenis yang disertai dengan alif lam.
Karojul au ismi isyarah atau ismi isyarah ya ayyuhadza. Jadi yang menjadi tabi mengikuti kepada ayunya ya itu bisa atau harus isim jenis ya, yang ada alif lamnya yaitu arrojul misalnya atau isim isyarah atau mausul yang terdapat alif lam ya ayyuhalladzi fa'ala kadza. Wadu isyarah ka'ain fi sifa in kana tarkuha karena tarkuha yufitu ya ini bukan bufitu yufitu ma'rifah. Yuqalu dikatakan ya hadza rajul. Nah, jadi boleh ya untuk isim isyarah, ju isyarah ka ayi seperti ayi di dalam sifat. Ya, in kana tarkuha jika menghilangkannya yaitu menghilangkan ma'rifah. Wajibu yu'raf rajul wajib memarfukan rajul in ja'ala hadza uslah liridaihi. Jika menjadikan hadzanya itu sebagai uslah bagi nidanya. Silah menjadi silah, uslah maksudnya silah, penyambung. Ya, jadi harus ada silah. Ini namanya silah kan. Jadi yang memisahkan antara nida dan al itu kan ada silahnya. Silahnya itu baik ayu yang tadi atau isim isyarah. Jadi bisa di sini jadi isim isyarah dijadikan silahnya. Ya, nah maka wajib merofakkan sifat ayu. Apa namanya? Sifat dari haza ya, seperti halnya ayu. Jadi ya hadzal rajulu. Nah, rajulunya wajib marfu. Nah, ini silahnya itu bukan ayu tapi hadza, ya hadza. Wa ila hadza asyara biqauli berisyarat dengan mana in kana tarkuha yufitu ma'rifah. Ya jika menghilangkan hadzanya itu bisa menghilangkan kema'rifahan. Artinya tidak boleh kan ya rajulu. Berarti harus dihilangkan alif lamnya jadi tidak ma'rifah. Ya rajulu begitu. Kalau dihilangkan hadzanya ini. Fa ilam yuja'alil ismul isyarah waslah ridaihi jika tidak dijadikan isim isyarah sebagai silah ya uslah bagi nida ma ba'dahu ya setelahnya lam yajib rabu sifatihi. Ya, tidak wajib memarfukan sifatnya. Bal yajibu rabu bal yajuzu rabu wa nasbu. Ya, tapi boleh merofakan dan menasubkannya. Jadi kalau hazanya itu tidak dijadikan silah, tapi dijadikan munada aja begitu secara langsung ya munada ya haza. Jadi ini tergantung ya kembali kepada maksud pembicara. Apakah hazanya itu jadi munada secara asal, secara asli, ataukah hanya sebagai silah? Nah, ini satu bait lagi. Fi nahwi Sa'dil Aus yantasib sanin. Mansub yang kedua wa dhamma wa waftah awala tusib ya dan dirumahkan dan fathahkan yang pertama tusib. Ya, kamu benar. Yuqal ya Sa'du ya Sa'da Sa'dal Aus ya Tamim Tamim Adi. Wa ya Zaidu ya Zaida Zaidal Ya'malati. Fayajibu nasbu sani boleh apa wajib memansubkan yang kedua.
Wa yajuzu fil awal dan boleh pada yang pertama domah dan juga mansub. Jadi ini diulang gitu ya. Jadi namanya itu diulang ya Zaid ya atau ya Sa'ad itu Sa'ad al-Aus. Nah, Sa'ad yang pertama itu boleh marfu, boleh doma, boleh fathah ya Sa'adu ya Sa'da. Sedangkan yang kedua wajib mansub Sa'dal Ausi. Ya Tamimu ya Tamima ya, apa ya Taimu ya Taimu. Ya. Taima ya yang keduanya harus mansub Taima. Ya, Taima adiin ya. Ya Zaidu, ya Zaida, Zaidal Ya'malati. Fa'indumal awal, apabila jika didomakan yang pertama, karena sani mansuban, yang keduanya mansub. Alat taukid ya, sebagai taukid, karena diulangkan lafadznya. Jadi taukid, au ala idman, atau dengan menyembunyikan adi, au alal badaliyah, atau badal. Au atfu bayan, au alal nida ya atau nida ini banyak bentuk pengirobannya. Jadi yang keduanya itu ya bisa sebagai taukid ya ya sa'du sa'dal aus. Kalau didomahkan yang pertama ya sa'du sa'da, nah sa'danya itu bisa taukid ya bisa dengan menyembunyikan kata ani jadi ya sa'du ani sa'da al aus. Atau dia badal atau atfu bayan atau nida. Itu maksudnya munada ya nida ini maksudnya munada. Wa in nusibal awal jika dimansubkan yang pertama famadhabu Sibawi annahu mudhaf bahwa dia mudhaf ila ma ba'dal ismi sani kepada apa yang setelah isim yang kedua. Ya, jadi kalau dimansubkan ya Sa'da misalnya Sa'dal Aus. Nah, Sa'danya ini mudhaf kepada Aus. Sa'da pertama mudhaf kepada Aus ya. Nah, wa ana sari mukhamun bainal mudhaf tapi sa'ada yang kedua misalnya itu adalah mukhamun dimasukkan ya. Jadi pendengar di antara mudhaf dan mudhaf ilaih menurut Sibawayh ya. Wa madhhabul mubarrid ya sedangkan mubarrid adalah mudhaf ila mahdzub diidopkan kepada yang dibuang misli ma udifa ilaihi sani seperti yang diidopatkan kepadanya yang kedua. Ya kalau menurut Mubarid seadanya mudhof sama cuman mudhof ilainya dibuang. Jadi, seperti pada mudhof ilaih yang kedua. Jadi ya sa'dal aus jadi dibuang ya. Aus yang pertamanya dibuang ya, menurut Mubarid. Sedangkan menurut Sibaweh seadanya mudhof kepada aus cuman dimasukin lagi kata sa'da yang kedua. Ya dimasukkan di antara mudhof dan mudhof ilaih. Wa anal asla asalnya ya taim adin. Ini menurut Mubarid tadi. Wa hadfu fahudhifa adi al awal lidilal lisani alaih. Jadi dibuang adi yang pertama karena memang yang kedua menunjukkan kepadanya. Jadi ditunjuki oleh mudhof ilaih yang kedua. Itu kalau yang pertamanya dimansubkan ya pengirobannya. Kalau pertama dimansubkan ya Sa'dal Aus. Bentuk mengirobannya tadi ya dua bentuk menurut Sipawai dan Barit. Tapi kalau didomahkan ya Sa'dal Ausi ya Sa'd, Sa'danya itu tadi bisa taukid, bisa
Asalnya ada a'ni sa'dal aus. Ya, atau badal, atau atubayan, atau munada lagi. Jadi, eh, ya sa'du, ya sa'dal aus gitu ya. Itu menjadi munada lagi. Ya, sampai situ yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.